Welcome back to my channel. Jadi di sini aku mau tutorialin bagaimana cara memperbaiki gerinda yang ini ya, tidak hidup atau rusak. Di sini ada baut ya, kanan dan kiri, sebelah kanan dan sebelah kiri, dan kita buka pakai obeng plus. Kita buka pelan-pelan karena di dalam sini ada kabel agak kecil ya, jadi takutnya putus juga. Di sini kita lihat di dalamnya ini, dan di sini kita bisa lihat ya, kita juga harus buka ini lapisan penutup kabelnya. Setelah terbuka kita bisa lihat ya apa masalahnya. Di sini kita cek, dan di sini saya lihat ada kabel putus ya, kita bisa lihat seperti sobek di sini bagian tengah. Dan mungkin kita bisa ini aja ya, sambung aja ini bagian yang patah ini atau putus, sepertinya ada kabel putus di sini. Pertama saya buka pakai obeng plus bagian penjepit kabel ya, bagian tengah. Dan di sini saya hilangin plesternya ya. Di sini ada plester kanan kiri buat menutupi kabel. Kita hilangkan dulu. Setelah itu kita ini aja ya, langsung kita lihat kabel yang patah. Kita pakai gunting ya, di bagian tengah ini kita gunting pelan-pelan saja. Takutnya nanti kabelnya ikut kepotong, jadi kita harus hati-hati di bagian sini. Lalu kita hilangkan kabel yang patah ini, dan kita cari kabel yang masih utuh ya. Kita gunting lagi bagiannya secukupnya saja ya, nggak perlu banyak-banyak. Di sini saya udah lihat kabel yang baru. Lalu kita gunting bagian yang tidak perlu ya, kita rapikan bagian sini, kita potong kanan kiri bekas penutup kabel ya. Di sini kita bisa lihat kabel merah ada yang hangus ya, dan kelihatan kawatnya. Dan saya pakai ini ya, isolasi bolak-balik ya, karena lebih gampang ya di sini ya, nggak kayak isolasi yang plastik itu. Jadi ini lebih enak, kalau kita buka juga nggak lengket, jadi lebih mudah dan lebih rapat ya. Setelah bagian ujung kita ini, lalu kita sambung ya. Dan di sini kabelnya yang lama ternyata ini ya, sambungan juga ya. Jadi saya mau cari kabel yang enggak sambungan di sini. Jadi saya mau cari kabel yang langsung ya, yang langsung ini, dan saya menemukan satu. Di sini saya mau potong juga bagian ujungnya biar kelihatan kawatnya, dan kita bisa sambung. Di sini saya pakai gunting karena lebih efisien ya, tapi kita harus pelan-pelan. Kalau kita guntingnya terlalu keras bisa patah juga ini. Di sini kita sambung aja ya bagian ujung ke ujung ini, lalu kita putar. Setelah kita putar, kita rapikan ya kabelnya, lalu kita pakai isolasi bolak-balik ini ya. Kalian bisa cari di toko buku ya, di sini banyak isolasi bolak-balik, lebih gampang dan simple, lebih tebal juga di sini. Kita rapikan kabel-kabel yang kelihatan dengan isolasi bolak-balik ya. Di sini saya pakai ini karena lebih enak saja ya. Dan setelah dirasa kabel udah ini, lalu kita pasang saja ya, ini kabelnya kita sambung.
Dan di sini karena ujungnya tidak pas, saya pakai ini ya, pakai yang baru, yang kecil, lebih pas. Setelah kita potong di kabel ujungnya, kita lalu pasang ini ya, penghantarnya ini. Apa nama saya juga nggak tahu. Kita rapetin lagi ya di sini ya, sampai dirasa cukup. Dan lebih bagus lagi pakai tang ya di sini, bagian biar penjepit kabelnya ini biar tidak longgar. Setelah dirasa cukup, kemudian kita pasang ya, kita pasang di sini, kita pasang dan kita masukkan skrup ya di sini. Lalu kita putar pakai obeng plus. Kemudian kita rapi-rapikan kabel-kabelnya, kita rapi-rapikan seperti semula ya di sini. Biar rapi kita keluarkan dulu kabelnya sampai ujung. Jangan sampai salah ya pasangnya, kalian harus ingat di sini. Takutnya kalau kalian bisa bongkar, kalian lupa cara pasangnya. Di sini jangan sampai kabelnya kejepit ya. Jadi ada lubang buat kabel, jadi kita bisa masukkan kabelnya ke lubang itu. Jadi biar kabelnya itu rapi ya, tidak kejepit. Takutnya bisa patah lagi, jadi error lagi ini grendanya. Kemudian kabelnya taruh tengah dan kita kunci lagi pakai ini ya, penutup, dan kita kasih skrup lagi bagian kanan kiri biar rata. Lalu kita tutup ya, penutup belakangnya ini, dan kita pasin ada lubang ya di sini, lubang buat on off nya ini kita pasang dan kita rapi-rapikan dulu. Kalau kabelnya dirasa nyangkut, kita tarik aja pelan-pelan saja, takutnya putus. Setelah itu kita kembalikan bautnya ya, baut penutupnya kanan kirinya ini. Lalu kita obeng, kita kencangkan pakai obeng sampai kencang ya, jangan sampai kendor. Di sini saya potong ini ya, isolasi bolak-balik buat menutupi kabel yang di luar, karena terlalu panjang tadi, atau saya potong ya tadi ya, jadi agak kelihatan pendek. Jadi saya pakai isolasi bolak-balik biar kelihatan rapi. Dan di sini kita mau uji coba ya hasilnya, apakah berhasil apa enggak, kita bisa lihat. Dan hasilnya berhasil ya, kita bisa lihat mesinnya lancar saja. Sekian saja tutorial dari saya. Jika kalian suka, kalian bisa like, share, dan subscribe. Thank you.